Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sudirman Loli dengan NPM 18190065. Di sini saya akan membahas sedikit dari supervisi dan administrasi kurikulum dalam pendidikan. Pertama, saya akan membahas pengertian administrasi dan supervisi. Administrasi dan supervisi adalah dua bidang tugas dalam penyelenggaraan pendidikan yang saling membutuhkan dalam usaha meningkatkan pelayanan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Dan tujuan utama dari administrasi adalah mengorganisasikan dan mengoperasikan tugas sekolah sehingga pengajaran dapat berjalan bagaimana mestinya. Konsep administrasi kurikulum. Yang pertama, administrasi sebagai proses keseluruhan. Yang kedua, manusia yang terlibat dalam proses administrasi. Yang ketiga, proses administrasi senantiasa bertujuan. Yang keempat, pada prinsipnya administrasi dilaksanakan dalam bentuk kerjasama. Yang kelima, proses administrasi memerlukan dukungan peralatan dan perlengkapan. Pendekatan dalam administrasi kurikulum. Yang pertama, pendekatan produktif, demokrasi, dan humanistik. Yang kedua, pendekatan sistematik atau klasik, romantik, dan modern. Yang ketiga, pendekatan direktif, in service, dan sistematik. Konsep supervisi kurikulum. Pengertian supervisi kurikulum yang bermaksud dengan supervisi kurikulum adalah semua usaha yang dilakukan oleh supervisor dalam bentuk pemberian bantuan, bimbingan, pergerakan, motivasi, nasihat, dan pengarahan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam PBM yang pada giliran peningkatan hasil belajar siswa. Tujuannya supervisi adalah untuk meningkatkan kemampuan guru yang ditandai oleh terjadinya peningkatan hasil belajar siswa. Fungsi supervisi kurikulum. Yang pertama, edukatif, yakni fungsi yang dimaksudkan untuk mendidik guru yang lebih mampu dan lebih berkualitas sesuai dengan tujuan-tujuan kemampuan profesional, tuntutan terhadap guru, dan kebutuhan lapangan kependidikan di sekolah. Yang kedua, kurikuler, yaitu berkenaan dengan pelaksanaan pengajaran dan peningkatan situasi belajar mengajar sehingga memungkinkan siswa belajar lebih efektif. Yang ketiga, kepembimbingan, yakni memberikan bantuan kepada guru-guru agar mampu mengatasi kesulitan sendiri. Yang keempat, administratif, yang berkenaan dengan kegiatan pengawasan dan pemimpinan terhadap organisasi guru-guru dalam rangka pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dan yang kelima adalah pengabdian, yakni berkenaan dengan pengabdian supervisor terhadap kepribadian sekolah, seperti membantu guru, siswa, dan penyelenggaraan sistem secara menyeluruh. Perbedaan antara administrasi pendidikan dan supervisi pendidikan. Administrasi pendidikan berbeda dengan supervisi pendidikan. Perbedaan itu berdampak dalam 3 jenis pendekatan. Yang pertama, persiapan perbedaan dengan pelaksanaan. Yang kedua, otoritas bertentangan dengan pelayanan. Yang ketiga, keseluruhan dan bagian-bagian. Konsep manajemen pendidikan. Konsep pendidikan merupakan suatu dimensi pembangunan. Proses pendidikan berkaitan dengan proses pembangunan, sedangkan pembangunan diarahkan dan bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan membangun di bidang ekonomi yang saling menunjang satu dengan yang lain dengan upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Konsep manajemen pendidikan. 1. Pengertian. A. Manajemen pendidikan sebagai suatu sistem atau proses pengelolaan kegiatan
Kegiatan-kegiatan pengelolaan pada suatu sistem pendidikan bertujuan untuk melaksanakan proses belajar mengajar yang baik. B. Manajemen pendidikan sebagai suatu proses atau sistem organisasi yang meningkatkan peningkatan kemanusiaan atau human engineering. Dalam kaitan dengan suatu sistem pendidikan, suatu proses belajar mengajar yang relevan, efektif, dan efisien dapat terjadi bila dilengkapi dengan sarana yang terbentuk suatu wadah organisasi. C. Pendekatan sistem dalam manajemen pendidikan sebagai akibat dari tanduknya pendekatan sistem dalam pendidikan. Pendekatan sistem proses pendidikan. A. Kurikulum yang meliputi organisasi dan pendekatan, administrasi dan struktur program, materi dan kurikulum, metode dan strategi pembelajaran. B. Evaluasi. C. Pengelolaan. D. Ketenagaan. E. Bimbingan dan pembinaan. F. Pembiayaan. G. Fasilitas dan alat-alat pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan sesuai dengan uraian-uraian terdahulu yang berhubungan pengertian dan hakikat manajemen pendidikan, maka tujuan manajemen pendidikan adalah sebagai berikut. A. Secara umum, manajemen pendidikan bertujuan untuk menyusun suatu sistem pengelolaan. B. Secara khusus, manajemen pendidikan bertujuan terciptanya sistem pengelolaan yang relevan, efektif, efisien, dan dapat dilaksanakan dan mencapai sarana dengan suatu pola struktur organisasi pembagian tugas yang jelas antara pemimpin atau pengelolaan program, tenaga pelatih, fasilitator, tenaga perpustakaan, tenaga teknis lainnya, tenaga tata usaha, dan tenaga pembina atau pembimbing. C. Lancarnya pengelolaan program pendidikan. D. Pelaksanaan proses pembelajaran berdasarkan pendekatan cara belajar siswa aktif. Fungsi-fungsi manajemen pendidikan. A. Fungsi perencanaan. B. Fungsi organisasi. C. Fungsi koordinasi. D. Fungsi motivasi atau pergerakan. E. Fungsi kontrol. Implikasi manajemen pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Manajemen pendidikan bertujuan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas ketenaga sistem proses pengajaran mengajar yang meliputi administrasi, kurikulum, program ketenagaan, program sarana dan prasarana, program pembiayaan, proses hubungan dengan masyarakat. Kelima program tersebut mempunyai aplikasi tertentu dalam kerangka pembangunan kurikulum. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya, kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih.